Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil praktikum yang berjudul Tetapan kalorimeter. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Indah Mawati dengan NIM akhir 24. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Pratama Davi Putra dengan NIM akhir 18. Maka nama saya Jaditia dengan NIM akhir 28. perkenalkan saya Siti Mawar Jelita dengan NIM akhir 13. Perkenalkan, nama saya Didi Wibisono dengan NIM akhir 17. Baik, tanpa berlama-lama akan kita lanjut ke video ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil laporan praktikum kimia dasar pada percobaan tujuh, yaitu kami ingin menjelaskan mengenai ketetapan kalorimeter. Nah, sebelumnya kalorimeter ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu perubahan panas. Nah, kalorimeter ini menggunakan teknik pencampuran antara dua zat dalam satu wadah. Jadi pada praktikum kali ini, mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk menemukan tetapan kalorimeter adalah dengan cara mencampurkan volume tertentu air dingin dengan volume tertentu air panas. Kemudian dimasukkan di dalam kalorimeter yang akan ditentukan tetapannya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan percobaan pada ketetapan kalorimeter. Yang pertama, mampu mengetahui sifat-sifat kalorimeter dan harga tetapan kalorimeter. Yang kedua, mampu menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar untuk percobaan. Nah, pembahasan atau materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk metode percobaan, kita ada alat dan bahan. Dan untuk alat yang kita gunakan, pertama ada gelas ukur 50 ml. Selanjutnya kita menggunakan satu set alat kalorimeter seperti ini. Nah ini untuk yang di lab pada saat percobaan. Nah, ini itu terdiri atas bahan pengisolasi, gelas beker, pengaduk, dan termometer. Atau dapat dijelaskan seperti ini. Nah, untuk di model sendiri, apa sih yang dimaksud saya bahan pengisolasi itu yang di sini untuk tabung luarnya, dan tabung dalam itu beker gelasnya. Nah, di sini ada penutup, ada pengaduk, dan termometer. Ya, di sini pengaduk, termometer, penutup. Selanjutnya, kita memerlukan stopwatch. Nah, stopwatchnya kita hanya menggunakan stopwatch di handphone. Selanjutnya ada bahan. Untuk bahannya sendiri yang digunakan hanya Aquades di mana diambil menggunakan gelas ukur. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, di sini materi yang saya akan jelaskan yakni prosedur kerja. Jadi prosedur kerja yang pertama, di sini kita menyiapkan sebuah gelas ukur yang berukuran 50 ml. Nah, jadi kita diminta untuk mengukur air atau Aquades sebanyak 50 ml. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Di sini ada gelas ukur yang sudah terisi oleh air sebanyak 50 ml. Setelah kita mengukur air sebanyak 50 ml, air tersebut kita masukkan ke dalam alat kalorimeter seperti contoh yang ada di sini. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kalorimeter, kita diminta untuk ukur suhu air di dalam alat kalorimeter setiap 30 detik selama 4 kali. Nah, di sini ada kalorimeter yang terisi oleh air sebanyak 50 ml, dan di sini ada yang namanya termometer untuk mengukur suhu. Jadi suhunya di sini kurang lebih 30 derajat.
Lalu prosedur yang kedua di sini ada yang namanya Beker glass. Jadi kita diminta untuk mengukur air atau aquades lagi yang untuk yang kedua kalinya sebanyak 50 mili sama seperti yang tadi. Nah, contohnya seperti ini lagi. Kalau sudah kita ukur sebanyak 50 mili, kita masukkan ke dalam yang namanya beker glass. Jadi beker glass itu seperti ini kira-kira. Nah, setelah kita memasukkan air atau aquades sebesar 50 mili yang tadi, kita diminta memanaskan gelas beker beserta air yang ada yang tadi kita tuangkan ke dalam beker gelas. Kita panaskan itu sampai suhunya itu kurang lebih 45 derajat Celcius. Nah, contohnya seperti ini, sudah gelas bekernya ini sudah mengembun-embun gitu, teman-teman. Karena sudah kita panaskan, lalu sambil dipanaskan, kita diminta untuk mengukur suhu menggunakan termometer seperti ini sebanyak 4 kali pengukuran. Nah, lalu prosedur kerja yang ketiga, di sini kita diminta untuk memasukkan air panas ke dalam beker gelas yang ada dalam alat kalorimeter. Ya, seperti ini. Kita disuruh masukin air panas yang tadi yang sudah kita panaskan ke dalam alat kalorimeter seperti ini, lalu dicampur dengan air dingin yang tadi kita ukur. Nah, contohnya yang ini ya, air dingin, lalu kita masukkan ke dalam alat kalorimeter yang sudah terisi dengan air panas. Nah, di sini ada tulisannya campur air dingin ditambah air panas gitu. Selagi kita mencampur air dingin beserta air panas tersebut, kita sambil mengaduk air yang ada di dalam alat kalorimeter ini sampai menyatu gitu. Sambil mengaduk, kita juga diminta untuk mengukur suhunya seperti ini, ukur suhu campuran. Jadi sama juga teknisnya itu 30 detik per 4 kali pengukuran. Jadi 1 kali pengukuran itu selama 30 detik. Lalu prosedur kerja yang terakhir itu adalah hasil. Jadi ada 3 hasil yang diminta di sini. Hasil yang pertama itu kita diminta untuk buat grafik antara waktu dengan suhu pengukuran dari ke 1 sampai ke 8. Lalu hasil yang kedua itu kita diminta untuk hitung energi panas yang diterima air dingin, yang dilepaskan air panas, dan yang diserap oleh kalorimeter. Jadi hasil yang terakhir di sini kita diminta untuk tentukan berapa harga tetapan kalorimeter untuk alat tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan teruskan kepada teman saya. Terima kasih. Pembahasan. Pada percobaan praktikum kali ini, dilakukan antara aquades yang dimasukkan ke dalam kalorimeter dalam keadaan dingin dan aquades yang dipanaskan. Aquades yang dimasukkan ke dalam kalorimeter dihitung suhunya sebelum dicampurkan dengan aquades yang panas. Dan setelah melakukan pengukuran menghasilkan suhu 29 derajat Celcius dari 30 detik selama 4 kali. Pada percobaan ini tidak terjadi perubahan suhu, yaitu tetap 29 derajat Celcius. Suhu tersebut tetap karena sebelum pada
ada kalori yang diserap oleh kalorimeter. Setelah dicampurkan dengan aquades panas yang suhunya 45 derajat Celcius, pada 30 detik pertama terjadi perubahan suhu yang menurun menjadi 39 derajat Celcius. Kemudian pada 30 detik kedua tidak terjadi perubahan suhu tetap 39 derajat Celcius. Pada 30 detik yang ketiga terjadi lagi perubahan suhu yang menurun menjadi 38,5 derajat Celcius dan 38 derajat Celcius. Semakin lama pada percampuran maka suhu akan semakin turun karena disebabkan oleh kalorimeter yang telah menyerap panas dari percampuran aquades tersebut dan air melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Pada tabel perubahan suhu air dingin atau panas pada kalorimeter tiap selang 30 detik tidak terjadi perubahan. Hal tersebut membuktikan sifat kalorimeter yaitu menjaga suhu dan tidak ada pengaruh dari lingkungan. Sifatnya dalam proses secara adiabatik yang merupakan tidak adanya energi yang lepas atau masuk dari lingkungan ke dalam kalorimeter. Sedangkan pada percampuran air yang dingin dengan yang panas, energi yang diterima air dingin dengan energi panas dilepas oleh kalorimeter yang dapat menyerap kalor sehingga kalor dapat diterima oleh air yang dingin. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah pertama, kalorimeter berfungsi dalam pengukuran panas secara kuantitas yang masuk selama proses kimia. Dalam kalorimeter yaitu kalor pada sistem arah konstan apabila sistem terisolasi sehingga Q masuk sama dengan Q keluar. Yang kedua, harga tetapan kalorimeter yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan pencampuran air panas dan air dingin adalah minus 70 derajat, 70.630 derajat Celcius. Dari kelompok kami, wassalamualaikum.